Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya karena kita bisa berkumpul di masjid ini yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah walaupun keadaan hujan, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu bermajelis ilmu yang mudah-mudahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, yaitu masuk pada ayatnya ke 127 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa id, dan ingatlah, yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim yarfa'u meninggikan al-qawaida, dasar-dasar atau dasar-dasar minal baiti, dari Ka'bah. Wa Ismail, juga Ismail juga yarfa'u meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Rabbana, keduanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antas samiul alim, hanya engkaulah as-sami'u, yang maha mendengar, al-alimu, yang maha mengetahui. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan dalam ayat ini masih berbicara tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja dalam ayat ini disebutkan salah satu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ayat ini menunjukkan kemuliaan dua sosok Nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, di mana keduanya itu melakukan sebuah amalan yang sangat-sangat mulia, di mana karena amalan keduanya, mereka berdua alaihi wassalam, maka orang pun pada berdatangan ke Ka'bah untuk tawaf,
Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan al-qawa'ida, dasar-dasar, asas-asas atau pondasi-pondasi minal baiti dari Ka'bah. Seraya mengatakan, mereka keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah zat yang hanya engkaulah zat yang as-samiul alim, yang maha mendengar plus lagi maha mengetahui. Ikhwan fillah asanillahu wa iyyakum. Tadi saya katakan bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita ketahui sosok Nabi Ibrahim itu adalah sosok suri tauladan buat kaum muslimin semuanya. Di mana kita tahu beliau dan keluarganya itu adalah sosok keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi kalau kita pengen mencontoh suri tauladan dalam hal keluarga, itu contohlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim itu bukan hanya beliaunya saja yang taat kepada Allah, tapi istrinya, anak-anaknya pun taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya di antara bukit Sofa dan Marwah. Beliau tinggalkan istri dan anaknya, kemudian di mana tidak ada makanan, minuman, pohon-pohon, buah-buahan, itu tidak ada, gersang. Kalau kita mungkin akan beranggapan mati, ya atau tidak? Karena kita itu lebih banyak pakai logika. Kita itu lebih banyak pakai logika. Nggak ada makanan berarti mati, ya kan? Logikanya kan seperti itu. Tapi kita lihat istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika istrinya memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di daerah yang tandus, daerah yang gersang, daerah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pohon. Untuk mencari pohon, buah-buahan pun tidak ada. Logika memang akan berbicara apa? Gimana ini? Seperti itu. Tapi ketika istrinya mengatakan Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau supaya aku seperti ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, na'am, ya. Dan kita lihat jawaban dari istrinya, idan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang memerintahkan, berarti saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan ini, menyia-nyiakan perbuatan ini. Masya Allah, sosok orang yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok yakin Allah yang mengatur hidup aku, Allah yang mengatur rezeki aku, sehingga ketika istrinya mengatakan apakah Allahu amaraka
Masya Allah, luar biasa. Sosok seorang istri yang sangat taat kepada suaminya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ibu-ibu ditinggal suaminya, kemudian nggak ada makanan, kira-kira gimana? Muncul-muncul sebenting berarti, ya kan? Sosok yang Masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keluarga itu dalam ayat. Itu ada 4 kan? Keluarganya Nabi Ibrahim, di mana suami, istri, anak itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarganya siapa? Abu Lahab, yaitu sosok yang suaminya, anak istrinya, anaknya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya kan? Di mana Allah mengatakan wa imra'atu hammalatal hatab. Istrinya pun adalah istri yang durhaka, digambarkan dengan kalimat hammalatal hatab, istri yang membawa kayu bakar. Logikanya, istrinya Abu Lahab itu kan sosok wanita yang sangat cantik, tapi digambarkan oleh Allah hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Kan logikanya Pak, nah itu hanya sebuah kiasan. Langka wong wadon ayo pokok mikul kayu bakar kan langka, kayak merana kan. Itu kan hanya sebuah kiasan, di mana istrinya pun sangat membenci Islam, sangat membenci Nabi Muhammad SAW, selalu mengadu domba, selalu membuat orang pada emosi kepada Nabi Muhammad dan Islam. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu adalah orang yang membawa kayu bakar. Kemudian sosok yang ketiga adalah siapa? Keluarganya Asia dengan Fir'aun. Jadi kalau ibu-ibu merasa suami saya kok galak, suami saya kok kurang sayang, kurang perhatian, rasa kok orang? Kalau rasa seperti itu, suami saya kurang perhatian, suami saya kurang sayang misalnya, maka lihat bagaimana Asia memiliki sosok suami yang luar biasa jahatnya. Kalau suami ibu-ibu itu mungkin jahat, maka bandingkan bagaimana jahatnya siapa? Fir'aun kepada istrinya Asia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'at Fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Wa daraballahu mathalan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan lilladzina amanu. Perumpamaan ini, contoh ini, suri tauladan ini
adalah bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa contohnya? Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Qalat, di mana istrinya Fir'aun itu mengatakan, Rabbi ibni li, wahai Tuhanku, ibni, bangunkanlah li untukku, indaka baitan, di sisimu sebuah rumah, fil jannah, di surga. Tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Asia itu mengatakan seperti ini, ketika Asia itu, istrinya Fir'aun itu dipukul pet sampai kulitnya, dagingnya itu terkelupas. Dagingnya terkelupas dan terlihat tulang putihnya. Bayangkan, kira-kira rasanya gimana? Kulit lecet baik, rasanya lumayan kan? Ini sampai dagingnya terkelupas dan kelihatan apa? Tulang putihnya. Masya Allah, luar biasa. Bojone dewek, istrine dewek dipukuli seperti itu. Maka Asia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li, bangunkanlah untukku, indah baitan fil jannah, di sisimu satu rumah di surga. Dikatakan dalam tafsir itu adalah apa? Ketika Asia akan meninggal dunia, ditampakkan, ini loh rumah kamu di surga nanti. Sehingga beliau mati dalam keadaan apa? Tersenyum, karena ditampakkan, ini rumah kamu nanti di surga. Masya Allah, mempertahankan keimanan dan mempertahankan apa? Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, dan tidak mau kembali kepada kekufuran. Kan seperti itu. Jadi kalau ujian kita mungkin ujiannya sekedar panganannya kurang, ya kan, catune kurang, ya tes mending lah, ya orang, tes mending, mangannya pas-pasan, mangan ulek-ulek, tempe tahu, alhamdulillah. Coba kalau ternyata dapat suami yang kayak Fir'aun, alhamdulillah, kan seperti itu. Ini sosok yang ke berapa? 3. Yang keempat adalah sosok keluarga Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Suaminya taat, tapi istri dan anaknya tidak taat. Alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti Nuh dan Lut orang bisa bimbing keluarganya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu, karena hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada dalam sebuah keluarga sing lanang salat, sing wadon ora salat? Apakah keluarga itu akan dipertahankan sampai akhir hayat, memisahkan, ataukah cerai? Gimana? Misalnya suaminya sholat, tapi istrinya nggak mau sholat, atau sebaliknya wes, biasanya akeh balik ya. Biasanya akeh wadone sing sholat, lanangnya ora sholat. Bagaimana ini? Kalau seperti itu, berusaha untuk mendakwai. Kalau sampai mentok tidak mau, suaminya tidak mau sholat, maka istri boleh khulu. Khulu itu artinya minta gugat cerai.
Kalau ternyata ada suami, istrinya pada rajin sholat, tapi suaminya tidak mau sholat, percuma. Percuma kalau dalam sebuah keluarga tidak ditegakkan sholat, karena keberkahan itu tidak akan mungkin ada. Keberkahan dalam hidupnya itu tidak mungkin ada ketika seseorang mantaraka syai'an lillahi awwadahu wa khairan minhu. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Pasti. Itu pasti Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Kenapa? Karena kita akan berpikir, kalau istrinya atau suami itu tidak mau sholat, bagaimana nanti anak-anak itu? Kan anak-anak akan kiblatnya ke orang tua. Oh, bapak nak udah sholat, masukkan sholat. Ya kan kiblatnya ke sana. Seperti itu. Allah SWT menyebutkan dalam ayat surat At-Tahrim juga ayat yang ke-10-nya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atanu. Daraballahu masalan, Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Siapa? Imra'atanu, istrinya Nuh, wa imra'ata Lut, dan istrinya Lut. Kanata, dahulu keduanya tahta abdaini min ibadina sholihaini. Dahulu keduanya, dua wanita tadi adalah di bawah asuhan hamba-hamba kami yang soleh. Fakhonatahuma, ternyata keduanya, dua wanita tadi mengkhianati kedua suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka dua suaminya yaitu Nuh dengan Lut tentu tidak akan bisa melindungi istrinya yang kafir tadi dari siksaan Allah SWT sedikit pun. Wa qila dakhulanna, maka dikatakan kepada kedua istrinya tadi, udkhula anna, masuklah kalian berdua ke neraka, ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk di sana. Jadi kita lihat, walaupun suaminya adalah nabi, tapi ternyata istrinya yang kafir, Allah katakan falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Keduanya itu tidak akan bisa melindungi istrinya yang kafir itu, tidak akan bisa melindungi dari siksaan Allah SWT. Maka di sini kalau antum merasa saya istrinya soleh, rajin sholat, nah kok bakalannya oleh syafaat, ya kan? Tidak, sekelas Nabi saja, ya kan? Sekelas Nabi saja itu tidak dikatakan oleh Allah SWT, keduanya itu tidak akan bisa melindungi, ya kan, dari adab Allah SWT. Apalagi kalau orang biasa, si istri melihat, oh suami saya soleh, males-malesan ibadah, males, ya kan? Ketika suaminya sudah memerintahkan istrinya untuk sholat, tapi tidak sholat, itu sudah tidak ada tanggung jawab bagi suami. Suami tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau suami tidak pernah memerintahkan kepada istrinya, sholat kamu, baru kemudian akan ada pengadilan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari kepemimpinannya. Nah, ketika istri itu tidak pernah disuruh sholat oleh suaminya, maka bisa jadi suaminya itu akan diseret pula ke api neraka.
karena suami pun akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang sedang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunan Ka'bah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wahai Nabi Muhammad, beritahukanlah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang Quraisy yang membenci engkau wahai Muhammad. Ingatlah bagaimana Ibrahim, bagaimana perbuatannya Nabi Ibrahim, bagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim, sehingga Allah katakan wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan dasar-dasar bangunan Ka'bah. Di sini yang bisa kita lihat dalam ayat ini bahwa memakmurkan Ka'bah atau yang semisal dengannya seperti memakmurkan masjid, membangun masjid dan memakmurkannya itu adalah amalan yang sangat mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan dia satu rumah di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Ibrahim amalan yang mulia membangun Ka'bah, membangun orang pada bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya ketika seseorang itu mau membangun masjid, memakmurkan masjid, ya kan, menghidupkan orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan dijadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan dia satu rumah di surga. Mungkin kita pernah mendengar sebuah riwayat-riwayat atau sebuah kabar-kabar bahwa Ka'bah itu yang membangun Nabi Adam. Ada pula riwayat-riwayat yang mengatakan Ka'bah itu yang membangun malaikat. Ada juga riwayat-riwayat yang mengatakan Ka'bah itu yang membangun Nabi Nuh. Maka kita katakan riwayat-riwayat tadi adalah riwayat-riwayat yang lemah, dhaif atau lemah. Kenapa? Karena dohir dalam ayat atau dalam ayat itu tidak ada keterangan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Tidak ada ayat yang mengatakan Ka'bah yang membangun malaikat. Tidak ada keterangan dalam ayat Ka'bah yang membangun Nabi Nuh. Tapi keterangan yang ada Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, "Wa id yarfa'u Ibrahim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan dasar-dasar Ka'bah. Berarti di sini kita pastikan yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau ada riwayat yang mengatakan waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Ismail itu masih anak-anak, maka riwayat itu pun dianggap riwayat yang lemah. Dianggap riwayat yang lemah. Karena apa? Dalam konteks ayat ini Ibrahim dan Ismail, Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Ibrahim dan Ismail. Karena atop dalam ayat ini wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti
kemudian wa Ismail dan Ismail. Berarti dua-duanya itu membangun Ka'bah, mengangkat atau meninggikan Ka'bah. Bisa mungkin yang meletakkan batu itu adalah Nabi Ibrahimnya, atau bisa jadi tadi makna Nabi Ismailnya sing kayak wamilah, ya kan? Bisa jadi kan, berarti dua-duanya memang membangun Ka'bah seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bagaimana adanya rasa takut dari sosok Nabi Ibrahim. Walaupun keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah melakukan amalan yang istimewa, amalan yang luar biasa, taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ada unsur takut kalau ibadahnya tidak diterima. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kan kita, aku tak sholat sunai orang ketinggalan. Aku tak puasa sunai insya Allah dur saleh. Jangan ada terbenak dalam hati kita seperti itu. Sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja ketika selesai membangun Ka'bah ada kekhawatiran, sehingga mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Masya Allah. Berarti kan ada kekhawatiran kalau amalannya tidak diterima. Amalan yang kalau tidak diterima hanya lelah, hanya capek, kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Ghasyiyah ya, wujuhu yawma idzin amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ada orang yang amalannya nasibah, melelahkan, tapi tasla naron hamimah, masuknya ke neraka. Ayat ini sering kita baca apa tidak? Setiap Jumat, ya kan? Hampir setiap Jumat kita mendengar ayat ini. Amilatun nasibah, amalan yang melelahkan, tapi taslana wan hamina, tapi apa? Masuknya ke neraka. Kenapa amalannya masuk ke neraka? Karena mungkin tidak ikhlas atau tidak ada tuntunan ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya lelah, capek, tapi malah justru masuknya kemana? Naron hamina. Nauzubillah. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kita perlu memperhatikan sebab-sebab diterimanya sebuah amalan. Sekelas Nabi Ibrahim dan sekelas Nabi Ismail saja sampai mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan ibadah kami. Karena berarti di sini penting bagi kita untuk memperhatikan apa sih amalan yang bisa diterima oleh Allah. Amalan yang diterima oleh Allah itu amalan yang bagaimana? Amalan yang Allah itu ridho. Kapan Allah itu ridho? Kalau amalan
dilandasi dengan dua syarat: ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Pasti amalan itu akan diterima. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah adalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu berarti orang yang ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini harus menjadi bahan penting buat kita. Jangan asal mengatakan sing penting niat teh, enggak. Kalau alasannya sing penting niat, akhirnya amalan itu sesuai dengan selera. Ibadah itu sesuai dengan selera. Ibadah itu harus dilandasi. Apakah ada contohnya dari Nabi? Bukan landasannya selera. Kalau landasannya selera, maka banyak terjadi apa? Habis sholat, alhamdulillah, wis rampung sholat. Padahal kan enggak. Padahal enggak pernah diajarkan oleh Nabi kalau habis salam assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Kan adanya seperti itu. Bukan alhamdulillah rampung sholat. Pasti sholatnya diterima, pasti sholatnya sempurna. Kenapa kita beristighfar sesudah sholat? Karena kita yakin sholat kita itu belum sempurna. Masih ada mikirnya ini, mikirnya dia, itu dan ini. Ya apa tidak? Kayaknya dalam sekian hidup selama bertahun-tahun bisa dihitunglah sholat kusune deret sing bisa sampai sempurna. Ya betul. Kita akui ini. Makanya habis salam assalamualaikum, assalamualaikum, ya astagfirullah, astagfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah karena ketidaksempurnaan sholatnya kita. Kita di saat sholat ternyata masih memikirkan urusan-urusan dunia. Ketika kita lagi sholat, tahu kita sedang menghadap Allah, tapi ternyata pikiran kita bukan kepada Allah. Kita akui seperti itu. Ya kan? Sudah ada apa belum? Belum. Tadi ada suara adzan kafe. Makanya tadi saya katakan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan doanya Nabi Ismail alaihissalam itu menunjukkan pentingnya kita memperhatikan apa? Diterimanya sebuah amalan. Nabi pernah mengatakan, seperti Nabi pernah mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Artinya mungkin karena ketidakikhlasannya. Kan seperti itu. Nabi pernah mengatakan hadis ini kan, dan hadis ini mungkin sering kita dengar nanti di bulan Ramadan itu biasanya. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Sudah ada. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.